Halo guys, ketemu lagi kita di sini di Trading Pintar. Nah, hari ini kita lanjutkan sesi strategi baru berikutnya di mana chart pattern engulfing masih kita pakai. Cuman kalau kemarin itu kan kita bukanya sell position teman-teman ya, bearishnya. Nah, hari ini kita akan pakai yang bullishnya. Kita akan cari peluang di mana kita bisa lakukan buy position yang banyak dan tentunya yang cuan. Nah, untuk confirmation indikator lainnya kita kita akan pakai untuk hari ini di pivot point calculation yang daily kita akan pakai dan tentukan secara matematis di mana support dan resistance berdasarkan harga satu hari sebelum kita mulai trading. Nah, biar nggak kepo-kepo, biar terus lanjut gimana caranya setel trading view kita dan chart kita untuk indikator-indikatornya, teman-teman langsung aja kita ke monitor. Sebelum kita masuk ke video, ngulik kita teman-teman ya. Nah, Chris mau nyampain kabar gembira untuk kita semua. Kalau Trading Pintar kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit manis kini ada ekstraknya. Bukan ekstraknya teman-teman, tapi di sini kita ada yang namanya grup sinyal. Di sini teman-teman semua bisa akses secara gratis. Untuk link akan nanti Agil sampaikan di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke guys, kita udah di monitor. Nah, hari ini di emas ya teman-teman. Di emas di tanggal 17 Juli. Ini di jam 3 sore. Nah, udah sesi London lah ya lewat ya. Ntar lagi mau mengejar sesi Amerika. Nah, teman-teman, buat yang belum tahu nih, bullish engulf bentukannya kayak gini. Nah, jadi ada dua candle, di mana candle pertamanya candle merah yang dimakan sama candle hijau. Maksudnya di sini candle hijaunya itu buka dan dia tutup lebih tinggi daripada si candle merah yang pertama. Jadi di sini kalau kita lihat ya, bentukannya seperti ini. Nah, biasanya ini terjadi dan valid jadi awal dari rejection atau pembalikan kalau ditemui di ujung bawahnya. Jadi tren lagi turun terus kita cari pola ini. Nah, kita tunggu konfirmasi. Konfirmasi itu adalah candle yang tutup lagi, close lagi di atas si candle hijaunya ini. Kalau dia ada modelan seperti itu terkonfirm, kita bisa buka entry. Seperti itu teman-teman. Nah, terus konfirmasi hari ini kita padukan juga dengan pivot point calculation. Ya, pivot point calculation itu metode di mana kita bisa menentukan di mana resistance, di mana support, di mana titik pivot, lihat dari harga yang lampau. Di sini saya pakai harga harian yang lampau satu hari sebelum hari ini. Sekarang tanggal 17 berarti kita mau lihat di tanggal 16. Terus lihatnya di mana? Teman-teman bisa buka di investing.com, ngelihat harga kemarin tutupnya di mana bisa juga. Atau paling enaknya, paling gampang biar nggak keluar dari chart, tinggal ganti time frame aja teman-teman. Ganti ke time frame daily. Tada, seperti saat ini. Nah, hari ini time frame daily ada di sini ya. Di sini nih. Yang paling kanan lah, yang paling pojok. Sedangkan time frame daily kemarin itu ada di sebelahnya. Kita pakai yang sebelahnya, teman-teman. Terus di sini di mana informasinya di atas kalau di trading view ya. Di sini saya kotakin. Oke. Di sini teman-teman, OHLC. Nah, di sini O itu sebagai harga buka atau open, high-nya high atau tinggi, harga tertingginya, kemudian L low, nah, harga terendahnya C atau close itu harga tutupnya teman-teman. Di sini ya. Nah, informasi ini yang kita pakai. Oke, karena ini kursornya pindah-pindah, kalau teman-teman pakai yang cara saya nih, buat nentuin harga kemarin, tinggal buka notepad. Ya, untuk catat di mana harga kemarin itu posting.
atau berhenti. Nah, udah ketemu ya di sini. Nah, tinggal main di keyboardnya aja. Nah, kursor di sini di tanggal 16. Oke, di tanggal 16 kita lihat harga bukanya itu di 24.2208. Kemudian harga tingginya di 24.6971. Kemudian L-nya di 24.69. Salah, maaf. L-nya di 24.20.02 dan C-nya di 24.6869. Disimpan teman-teman, sudah. Kita akan pindah ke pivot point calculator. Saya pakai punya investing.com ya. Ada di tools, menu tools, kemudian di pivot point calculator. Nah, teman-teman tinggal klik, nanti bakal dilanjutkan ke halaman ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita perlukan high, low, close, open price untuk dapat nanti dihitung secara matematis di tabel ini, dan kita akan pakai yang klasik teman-teman. Oke, salah. Sorry. Ini dia. Nah, di sini juga urutannya beda teman-teman ya. Kalau di TradingView itu harganya tadi urutannya dari si ini nih, si open. Cuman kalau di sini opennya ada di bawah malah. Nah, ini jangan sampai ketukar teman-teman ya. Ini open berarti masukinnya di open. Paste aja. Kemudian high-nya di copy, taruh di atas. Biar tidak ketukar. Kalau ketukar jadinya rusak angkanya. Atau nanti keluar invalid. Lebih baik kita pakai aja. Saya salah ambil ya. Oh benar deh. L baru close 2468, di sini belum di. Nah, sudah semua masuk teman-teman, tinggal calculate, ceder, langsung keluar ya. Di sini ada rumusnya. Nah, untuk dapat nilai-nilai seperti ini teman-teman bisa googling, cuman kalau misalkan kita belajar dari rumus kayaknya nggak cukup ya 1 jam 2 jam nontonin episode hari ini. Jadi teman-teman juga malah bisa nggak trade kalau kayak begitu. Sedangkan kita mau untuk lebih praktis. Nah, teman-teman udah dapet ya modelnya seperti ini. Nah, ini jangan di close dulu notepadnya. Di sini baru kita ganti copy, resistance, pivot. Nah, ini karena ngambilnya tadi langsung per tabel, saya lebih seneng pakai satu-satu biar nggak rusak. Oke, dari atas ke bawah resistance, pivot, dan support teman-teman ya. Ini SPR-nya kita udah dapat untuk tanggal 17 menggunakan harga dasar dari tanggal 16. R, P, dan S. Nah, ini saya taruh di sini kenapa? Soalnya di TradingView untuk menentukan koordinat harga dia punya format yang berbeda juga dari hasil si calculation pivot point kalkulatornya investing.com. Ini perlu kita hapus komanya. Dia maunya di angka saja, tidak ada pemisah 3 digit ya, berupa koma atau titik biasanya itu. Nah, ini di sini desimalnya kita cuma butuh 2 sih sebenarnya. Semakin banyak semakin bagus memang, tapi menurut saya itu malah ngelebih-lebihin aja 2 digit itu sudah cukup, seperti itu. Nah, di sini kita akan gunakan seperti ini ya teman-teman ya. Ini namanya itu line tools ya teman-teman. Kalau ini saya memang otomatis keluar di menu favorit saya di TradingView. Kalau yang belum itu ada di sini. Teman-teman tinggal klik yang tanda panah ke kanannya, itu pilih yang horizontal line atau garis horizontal kalau yang pakai bahasa Indonesia.
Seperti itu. Nah, di sini udah dapat. Untuk warna saya mau cari yang warna-warna yang cerah aja, yang kontras pokoknya sama si background. Ya, jadi kelihatan teman-teman. Nah, di sini tadi kita udah dapat ya. Nah, di sini ya. R-nya kita udah dapat, copy dulu, taruh di atas coordinates. Nah, ini adalah R1 atau R daily. Bisa beri nama seperti itu. Kemudian ini pivotnya atau nilai tengah, titik tengahnya. Di sini teman-teman bisa tandai dengan P atau labelkan P. Terus untuk supportnya jangan lupa ya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai. Ini karena kemarin rentangnya jauh sekali ya. Jadinya kalau kita lihat jauh memang tuh RPS-nya seperti ini. Nah, ini sudah ya, sudah settle. Kita pindah ke time frame konfirmasi, kita akan cari peluang di M15. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Valid ya. Kenapa? Setiap di S di tanggal 16 mau tanggal 15 sih. Tanggal 16 dia kena di sini mantul ya. Kemudian di sini masuk dan ada reject habis dari sideways sedikit kemudian naik nembus balik lagi ya. Jadi ini cukup jadi pemberhentian harga. Nah, cukup valid untuk kita pakai sebagai batasan harian kita karena pakai harga yang sudah dilalui dan ditutup buka di hari yang kemarin. Seperti itu. Nah, sekarang saatnya kita cari peluang buy atau buy position entry-nya. Kita cari engulf-nya teman-teman. Di mana engulf? Engulf kita cari yang dekat-dekat aja, dekat-dekat dari si ini. Si siapa namanya batasannya udah kita buat. Cari dekat S atau di dekat P. Atau kalau misalnya udah ketembus seperti ini nih, wah P-nya kan yang tadinya jadi resistance berubah jadi support nih. Teman-teman bisa nungguin di sini ada engulf baru buka entry buy. Kita lihat di sini apakah ada. Kita mulai dari tanggal 16 awal ya, dari tanggal 1 jam 1 dari sini. Nah, ini ada nggak ya? Oh, nggak ada, dia turun support dulu. Kita coba deh, kita pakai support 2-nya. Karena ternyata dia sempat turun di bawah support. Oke, seperti saat ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat tadi berapa tuh? 2403. Oke. Ini ya, contohnya kalau misalkan saya paste di sini. Loh, nggak bisa saya kontrol V untuk paste. Dia nggak bisa karena dia maunya seperti ini bentukannya. Tidak ada koma. Jadi digit ribuannya itu langsung dibablas aja. Kalau misalnya 2000 ya 2420.11. Nggak 2,420.11 seperti itu. Jadi pemisah ribuannya dia dihilangkan. Seperti itu. Ini S2 atau support daily yang kedua. Kita bisa tambahin lagi nih di bawahnya. Coordinates. Ya, dapat ya teks. Mana ini kok nggak mau? Kita ulang lagi 2411 copy. Oke, sudah dapat. Ini support 2. Oke, ini batasannya yang keduanya. Di sini ya, di sini ada engulf teman-teman. Nih, tapi di tanggal 15. Kita cari yang dekat-dekat aja. Nah, ini salah satunya, tapi ini udah di tengah sebenarnya agak kalau misalkan dibikin ya, kita mau entry dengan kita tidak melihat sisi sebelah sini nih, saya potong di sini. Sisi yang di sini nih kita nggak lihat nih. Anggap kotak ini tuh kosong atau saya warnai aja deh. Nah, ini kan agak kurang valid, tapi kalau kita lihat ternyata dia terkonfirmasi di sini.
Nah, karena dekat, saya nggak berani masuk, saya butuh konfirmasi lagi. Itu cara mainnya teman-teman. Itu cara untuk entry-nya. Jadi teman-teman lihat di sini ya, ada engulf, ada kemungkinan untuk reject ya dari turun kemudian naik. Terus di sini kan sudah terkonfirm, tapi karena dekat di sini saya mau ada konfirmasi lebih, saya tunggu dia break dulu. Nah, teman-teman bisa buka buy di situ. Tapi untuk strategi yang mau saya bagikan ke teman-teman itu bisa jadi salah satu caranya juga, cuman lebih valid lagi sebenarnya kalau dia dekat di area sini. Jadi dia engulfnya ada di dekat-dekat dia batasan bawahnya, dia mau reject, siap-siap reject. Contohnya seperti apa? Dapat teman-teman. Nih. Kita ketemu nih satu. Ya, ini satu. Oke, ini ada engulfing ya. Ada engulfing di sini. Bullish engulfing. Kemudian konfirmasinya di mana? Saya ketemu lagi nih, ternyata harganya terus naik ya kan di sini. Ya udah, saya buka entry-nya di mana? Saya tidak buka entry-nya di sini, tapi di sini. Kenapa? Saya butuh konfirmasi lanjut. Seperti itu. Nah, di sini untuk contoh saya akan pakai risk reward di 750 saja, atau 7,5 poin lah kira-kira ya. Kenapa 7,5 poin? 7,5 poin itu kalau digabung jadi 1.500. 1.500 itu gerak harian gold teman-teman. Yang paling kecilnya ya, kalau misalnya tidak ada berita. Nah, saya coba pakai. Semisal saya buka di sini, saya dapat profit sekian. Di sini juga sekian. Terkonfirm dengan baik ya. Ini maksudnya cara bukanya seperti ini. Dia kalau ada engulf, kita tunggu konfirmasi, buka buy ya, set SLTP, let the price running for your cuan, dan kita dapat cuan di sini. Asik ya, tinggal nunggu seperti ini. Oke, ini untuk contoh pertama. Contoh kedua, nah contoh keduanya ini nih, dapat lagi teman-teman nih untuk hari ini sih, yang tadi nih. Ini untuk hari ini, untuk tanggal 16 kemarin jam berapa nih? 19.45. 19.45 ada engulf teman-teman. Kemudian konfirmasinya baik. Dia close menembus juga, close-nya menembus si pivot. Jadi pivot yang tadinya resistance berubah jadi apa namanya? Support. Nah, di sini karena dia masuk, dia terjun terus masuk lagi. Kalau terjun masuk lagi terkonfirm balik, dia jadi ada penerusan tren teman-teman. Kalau misalkan ada seperti ini, kita lihat oke ya. Di sini buka, bikin lagi 750, 750. Ini kalau conditionnya tidak masuk di bawah ya, tidak di bawah. Memang agak bias juga. Nah, kalau untuk yang valid dan kuatnya, kita cari yang dekat-dekat sama si batasan kita yang udah kita buat teman-teman. Lebih baik seperti ini. Kalau ini agak advance dan ini juga medium risk. Nunggu konfirmasi 2 kali lebih banyak ya. Kayak yang tadi saya tunjukin juga di bawah ya. Nih, engulf yang pertama nih. Ini kan dia tidak ada di bawah tapi 2 kali nih. Saya nunggu konfirmasi lagi. Jebret di sini. Dia break baru oke ternyata. Seperti itu. Nah, kalau yang ini dia sebenarnya sih retest juga di zona, ini kan dekat-dekat nih. Di zona supportnya, ya kan? Di sini ternyata tembus. Nah, kalau tembus ada kecenderungan pasar itu melanjutkan tren yang sudah jalan. Kalau dia nembusnya dari bawah ke atas berarti tren naik, ada kecenderungan untuk makin naik lagi seperti itu, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh advance yang keduanya. 750, saya bikin 750. Oke. Ingat ya. Jadi kalau mau entry teman-teman buka dulu. Bukan buka. Jadi lihat dulu ada konfirmasi yang close di atas dari si ini. Siapa namanya? Si chart patternnya. Nah,
ini ketemu engulf, ini ketemu engulf, entry-nya di sini. Jadi teman-teman tungguin kalau M15 berarti tunggu close candle bar 15 menit lagi sedikit. Kalau nggak buka M yang lebih kecil. Kalau di situ kan lebih detail tapi lebih banyak seperti itu. Jadi jangan capek-capek nih buat nyari peluang seperti itu. Terus ini ada lagi nih. Kita langsung aja ke harga dekat nih. Nah, ini udah ada engulf tapi kayaknya juga ada bearish engulf nih, atau ini lagi forming harami nih. Cuman kalau misalkan dia close di bawah jadi engulfing turun. Bagus buat sell teman-teman. Nah, di mana engulfnya? Untuk bullish engulfnya di sini teman-teman. Confirmnya di mana? Confirmnya di sini. Iya, saya cuman kalau sekarang untuk masuk saya rasa sih udah telat ya. Ini harga sekarang teman-teman. Harga sekarang di tanggal 17 bulan 7. Oh, malah udah dapat duluan ya. Kesenggol. Pakai 750 750. Seperti itu. Jadi urutannya teman-teman ya. Biar nggak lupa bikin calculation-nya dulu di forex di pivot point calculator, forex pivot point punyanya investing, atau di mana aja terserah teman-teman, soalnya nggak cuman forex pivot punyanya si investing, di beberapa web broker mungkin teman-teman kalau misalkan kulik-kulik yang jadi dashboardnya teman-teman itu juga ada ya. Cuman kalau yang lebih umum saya sih lebih nyaranin di investing.com karena di situ lengkap seperti itu. Ini 3 contoh hari ini teman-teman. Seperti itu. Ya teman-teman, itu tadi caranya buat kita dapat cuan 2.0. Wih, banyak bener 2.0. Kayak versi-versi update apps kita ya, WhatsApp update. Nah, ada versi 2.1, ini 2.0. Nah, ya sebenarnya buat banyak-banyakan aja sih teman-teman. Jadi hari ini biar saya simpulin dapatnya apa aja. Jadi kita sebelum mau buka buy position menggunakan engulf pattern ya, bearish bullish engulf pattern dan pivot point calculation. Yang pertama kita cari adalah hari dimana sebelumnya tuh kemarin punya harga tutup, harga buka ya, sama low sama high-nya. Kemudian kita kumpulkan, kita masukin semua data tadi itu ke pivot point calculator, dapat calculation-nya, dapat SPR-nya ya, support, pivot sama resistance. Nah, kalau udah dapat ini pasang di chartnya teman-teman, kemudian baru kita masuk ke time frame konfirmasi. Di time frame 15, time frame yang lebih kecil teman-teman juga bisa cari. Di situ kita pakai buat nyari si engulf-nya. Paling enak di support sama di pivot ya teman-teman ya. Kalau pivot itu memang berlaku sebagai batas bawah seperti itu. Nah, teman-teman semua buat yang senang video-video pembelajaran trade seperti ini, jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Kabarkan berita baik. Teman-teman jangan lupa tapi buat testing. Nah, kan ini udah kita coba ya strategi barunya. Untuk kedepannya kita akan bikin video testingnya, jadi teman-teman makin oke juga, makin valid juga. Dan kalau bisa malah testing mandiri ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa, oke apa tidak ya. Nah, ketemu lagi di video berikutnya. Trading pintar, pintar trading, pintar cari cuan. Bye bye.